Situ Bagendit. Di sebuah desa di Jawa Barat, hari masih belum beranjak terang. Matahari mengintip malu-malu di balik awan. Namun, para petani sudah berangkat ke sawah. Hari ini, mereka akan memanen padi yang sudah menguning. Hasil panen itu harus dijual dengan harga murah kepada Nyai Bagendit. Nyai Bagendit memiliki sawah luas, rumah megah, dan peti berisi emas. Namun, kekayaannya tak sebanding dengan hatinya yang keras dan pelit. Penduduk desa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani di sekitarnya hidup miskin, sementara ia hidup bermewah-mewahan. Kemari semua! Wahai pengawal, kami tidak mau menjual hasil panen kepada Nyai Bagendit. Harga jualnya murah dan kami tidak memiliki persediaan makanan. Kalian ternyata sudah berani melawan ya? Kalian harus diberi pelajaran. Ampuni kami. Makanya kalian harus menuruti apa yang kusampaikan. Kalau tidak, kulaporkan pada Nyai Bagendit. Kalian akan mendapat hukuman yang lebih berat lagi. Baiklah Tuan, kami akan jual hasil panen ini kepada Nyai Bagendit. Nah, begitu atuh. Kalau nurut kan saya tidak akan memukuli kalian. Kenapa ya? Kita benar-benar tidak berdaya. Kita harus menyetorkan hasil panen kepada Nyai Bagendit. Padahal dia orangnya sangat pelit dan semena-mena. Kita mah harus bersabar. Orang pelit dan semena-mena pasti akan mendapatkan balasannya. Sementara itu, di rumah Nyai Bagendit yang sangat megah, Hai pengawal, bagaimana dengan hasil panen padi kali ini? Apakah semua sudah terbeli? Beres atuh Nyai, semua hasil panen padi mah sudah terbeli dari para petani. Aman. Hahaha, bagus sekali kerja kalian. Sebentar lagi, para penduduk miskin itu akan kehabisan beras dan akan membeli padiku dengan harga mahal. Mereka akan semakin miskin dan aku akan semakin kaya raya. Pokoknya, aku pesankan padamu pengawal, mereka tidak boleh menjual beras kepada orang lain selain aku. Awas saja kalau terjadi, akan kuberi pelajaran. Baik Nyai, itu mah kami siap amankan. A few moments later. benar saja. Beberapa minggu kemudian, penduduk desa mulai kehabisan makan. Bahkan, banyak yang sudah menderita kelaparan. Sementara, Nyai Bagendit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Aduh, gimana ini? Persediaan beras semakin tipis. Mau gak mau, kita harus beli beras di tempat Nyai Bagendit. Padahal harga beras di tempat Nyai Bagendit 5 kali dari harga pasar. Sudahlah, mau bagaimana lagi? Eta gening anu koret mereke secap jahe Nyai nage anu koret Nyai endit anu pedit. Semoga Nyai Bagendit diberikan hidayah. Amin. Suatu hari di siang yang panas dengan terik, dari ujung desa nampak seorang nenek tua berjalan bungkuk dan tertatih melewati permukiman penduduk dengan tatapan iba. Neng, numpang nanya, di manakah rumah orang paling kaya di desa ini? Oh, maksudnya Nyai Bagendit ya, Nek? Sudah dekat kok, Nek? Nenek jalan lurus saja sampai rumahnya ada di pojok pertigaan itu, Nek. Aduh, nenek pusing mah kalau begitu, Neng. Minta tolong, Neng, anterin ke rumahnya. Baik, Nek, saya antar. Punten, Nenek mau ke rumah Nyai Bagendit ada urusan apa? Saya mau minta sedekah, Neng. Percuma, Nek, tidak akan dikasih oleh Nyai Bagendit. Kalau Nenek mau makan, nanti saya beri, tapi seadanya ya, Nek. Tidak usah, Neng. Nenek hanya ingin melihat reaksi orang paling kaya ketika datang seseorang pengemis minta sedekah seperti apa. Neng, tolong sampaikan kepada penduduk desa ini agar bersiap-siap mengungsi.
karena akan ada banjir bandang yang menimpa desa ini. Masa, Nek? Ini kan musim kemarau, Nek. Masa akan ada banjir datang ke desa kami? Pokoknya Neng, Nenek mohon dengan sangat Neng harus menyampaikan pesan Nenek kepada seluruh penduduk desa ya. Baiklah, Nek. Saya akan sampaikan pesan Nenek ke seluruh penduduk desa. Terima kasih Neng sudah mengantarkan Nenek sampai di depan rumah ini. Nenek akan masuk. Baik, Nek. Hati-hati ya, Nek. Pengawalnya galak. Nenek tua sudah tiba di rumah Nyai Bagendit. Sementara itu, Nyai Bagendit sedang menikmati hidangannya yang berlimpah. Hei kamu, nenek tua, pergi dari sini. Jangan sampai tanah yang kotor gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim, saya kesini punya maksud. Maksud apa sih? Kamu mau ngemis ya? Saya kesini mau minta sedekah. Barangkali ada makanan sisa. Apa peduliku? Emang aku bapakmu? Sudah sana cepat pergi. Nyai Bagendit keluarlah Nyai. Saya ingin meminta sedekah. Siapa yang berteriak-teriak di luar? Berisik sekali, tunggu orang saja. Saya cuma mau minta sedekah makanan karena sudah 3 hari tidak makan. Hah? Minta pada saya? Sudah sana pergi kamu dari sini. Nenek tua tidak pergi, namun malah menancapkan tongkatnya ke tanah dan memandang Nyai Bagendit dengan penuh kemarahan. Hei kamu Nyai Bagendit, selama ini kamu sudah diberikan rezeki oleh Tuhan, tapi kamu kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kamu malah menghamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara atas ulahmu. Kini kau persiapkan hukumanmu. Hahaha, kamu menghukumku. Tidak salah ini. Kamu tidak lihat para pengawalku banyak. Kamu akan celaka jika melawanku. Karena sekali pukulan dari pengawalku, kamu akan mati. Saya akan pergi jika kalian bisa mencabut tongkat ini dari tanah. Apa susahnya mencabut tongkat dari tanah? Aku pasti bisa. Lalu Nyai Bagendit mencoba mencabut tongkat dengan satu tangan. Dan ternyata tongkat itu tidak bisa tercabut. Dengan 2 tangan pun tidak bisa. Pengawal, coba kamu cabut tongkat itu. Jika kalian tidak bisa mencabut tongkat itu, gaji kalian akan kupotong. Aduh, Nyai, tidak bisa. Para pengawal mencoba mencabut tongkat nenek dan tidak ada yang mampu. Meski sudah ditarik oleh 2 pengawal sekaligus, tongkat itu tetap pada tempatnya. Kalian tidak ada yang berhasil. Ternyata kekuatan kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Saat tongkat itu tercabut oleh nenek tua, langit tiba-tiba gelap. Angin berhembus kencang, petir menyambar. Penduduk panik dan air mulai muncul dari celah tanah. Tolong, rumah kita hampir terendam. Ayo bantu orang-orang, cepat. Apa ini? Air dari mana? Petiku, hartaku, jangan hanyut. Semakin lama air makin tinggi. Warga berlari menyelamatkan diri. Sementara Nyai Bagendit tetap memeluk harta kesayangannya. Tolong aku. Jangan ambil hartaku. Inilah akhirnya karena kamu adalah orang yang sombong Nyai Bagendit. Terkutuklah kamu beserta harta bendamu. Keesokan harinya, rumah Nyai Bagendit lenyap. Desa itu berubah menjadi danau luas yang kini dikenal sebagai Situ Bagendit. Situ artinya danau, Bagendit berasal dari kata endit atau pedit yang artinya kikir. Konon, di malam hari masih terdengar suara tangis Nyai Bagendit memeluk peti emasnya. Lihatlah, tempat rumah Nyai Bagendit kini jadi danau.
Benar, semoga kita belajar dari keserakahannya. Harta tak akan abadi, tapi kebaikan akan dikenang selamanya. Demikianlah kisah situ Bagendit. Harta bukanlah segalanya. Saat kita lupa berbagi, kita bisa tenggelam dalam keserakahan sendiri.